Selamat malam, selamat berbuka puasa buat kalian semua. Semoga selalu sehat ya. Oke, topik kita hari ini yaitu evaluasi alternatif sebelum pembelian. Yang dimana di dalam perilaku konsumen itu sangat penting evaluasi alternatif sebelum pembelian itu apa. Nah, keputusan seorang pembeli itu juga dipengaruhi oleh ciri-ciri kepribadian, juga termasuk dalam usia, pekerjaan, dan keadaan ekonomi. Itu sangat penting ya. Jadi ciri-cirinya yaitu yang tadi saya bahas itu mengenai kepribadiannya, termasuk usia, pekerjaan, dan keadaan ekonomi. Nah, evaluasi itu tersebut suatu proses penilaian yang dimana penilaian itu bisa netral, bisa positif maupun bisa juga negatif. Karena gabungan keduanya saat itu dievaluasi biasanya orang tersebut mengevaluasi mengambil suatu keputusan atau nilai dari manfaat dari dia mengambil sesuatu ya. Nah, evaluasi alternatif merupakan salah satu tahapan dari proses pengambilan keputusan yang sangat penting. Banyak alternatif yang membuat kita jadi harus lebih teliti dan cermat untuk menentukan pilihan yang tepat apa yang kita mau ya. Nah, di sini ada beberapa cara memilih produk yang tepat untuk menentukan kebutuhan konsumen atau suatu produk, memilih harga, kualitas, dan kualitasnya harus bagaimana perbandingan dengan produk-produk yang lain juga atau sejenis. Dengan melakukan evaluasi alternatif diharapkan konsumen sendiri dapat memilih produk yang tepat ya, dengan memberikan suatu keputusan yang paling semaksimal. Nah, dari kriteria evaluasi sendiri itu ada beberapa poin yang harus diperhatikan, yaitu ada kriteria berisi dimensi atau atribut tersebut yang digunakan alternatif pilihan ya. Ciri-cirinya itu salah satunya itu harga ya, harga karena menentukan alternatif, karena konsumen cenderung memilih harga yang murah untuk bisa dipakai dan tahu spesifiknya bagaimana, padahal belum tentu murah itu bagus ya. Ada juga mahal tapi dia punya kualitas yang bagus ya. Pertama itu dari harga. Kedua, nama merek ya. Kenapa nama merek sangat penting ya, memilih sangat penting untuk pembelian, karena nama merek merupakan pengganti mutu dari spesifik produk ya. Mereknya ini apa, asli atau KW atau asli. Nah, itu perlu sekali dibahas. Dan yang ketiga itu ada asal negeri, ada asalnya dari mana. Misalnya produk mahal, bener nggak produknya dari tas-tas Prancis itu kan. Nah, itu pembelian itu sangat menentukan negara asalnya dari mana ya, dengan menciptakan kualitas produk sendiri. Dan silensi lisensi ke kriteria evaluasi sendiri. Kenapa? Dengan adanya silensi mencerminkan bahwa kriteria evaluasi itu berbeda pengaruh untuk konsumen ya. Jadi benar-benar produk itu berkualitas ya. Jadi harus ada yang tadi saya bilang itu harga ya, nama merek, dan negara asalnya dari mana. Terus silensi kriteria dari evaluasi itu apa aja. Jadi 4 poin itu yang harus ada. Nah, bagaimana menentukan alternatif pembelian? Nah, menentukan alternatif pembelian itu kita bisa menganalisa kebutuhan, keinginan dan kebutuhan, apakah benar-benar apa yang kita pengen ya. Terus menilai sumber-sumbernya. Nah, sumber-sumbernya harus bagaimana. Terus tahap kedua, mulai itu berkaitan dengan lama waktunya, apakah barang ini awet atau tidak ya. Terus menetapkan tujuan pembelian kita untuk apa. Jadi kita membeli suatu, kalau mungkin ini kalau untuk memberikan suatu produk yang mahal ya. Kalau untuk murah gampang nanti beli lagi. Tapi kalau misalnya produk itu mahal, kita pasti ada alternatif yang akan kita pilih. Ada yang poin-poinnya A, B, C yang tadi saya bilang, dari harga semuanya itu ada enggak ya. Merek, karena merek ada merek aba-aba, ada merek yang bagus kan, dari mana asalnya. Nah, itu salah satu ya menentukan alternatif ya. Dan di sini juga menetapkan tujuan pembelian itu harus apa. Terus mengidentifikasi alternatif pembelian itu apa. Dan konsumen memilih produk itu karena kenapa. Nah, terus bagaimana keputusan pembelian setelah diuraikan dari atas, baru bisa menentukan beli atau tidak ya. Keputusan pembelian itu dari konsumen. Nah, dari sini keputusan perilaku sesudah membeli bagaimana. Ada yang tanpa sadar dia membeli, tapi pada saat dia pulang dia kecewa, kok A, kok B, kok C, bla bla bla. Padahal sebelum membeli kita mesti lebih teliti dulu. Kita cek semua, apakah poin-poin yang kita inginkan sudah ada, apakah price-nya cocok. Kadang-kadang kayak merasa dihipnotis sehingga pada saat sampai rumah merasa kecewa, tetapi tidak ada perjanjian barang itu terus
tidak bisa kembali lagi. Nah, alangkah baiknya ada perjanjian, apalagi barang-barang mahal, ada kwitansinya, ada garansinya. Nah, garansi kan bisa sampai setahun atau sampai 3 bulan tergantung produknya apa ya. Terus di sini kita akan nasihat alternatifnya bagaimana. Nah, kita mulai melalui keputusan pembelian, konsumen harus menggunakan informasi yang banyak untuk mengevaluasi merek atau perangkat yang kita atau yang konsumen mau beli. Jadi harus dijelaskan semua evaluasi sama konsumen sehingga konsumen tidak merasa kecewa. Nah, bagaimana menyeleksi aturan pembelian, keputusan pembelian? Ini konsumen ada pengaruh dalam kehidupannya, mereka harus sampai bisa nggak menerima atau bisa nggak menolak. Nah, di situ harus bisa pintar-pintar menyeleksi ya untuk mengambil suatu keputusan. Nah, dari evaluasi ini kita dapat menilai bahwa sebagai konsumen harus benar-benar teliti dan juga penilaian itu harus berupa netral. Evaluasi itu penilaiannya itu ya bisa netral, bisa positif dan negatif. Nah, itu merupakan gabungan dari semuanya. Dan saat evaluasi biasanya orang tersebut mengambil dari keputusan tentang nilai dari manfaat tersebut. Nah, evaluasi alternatif juga merupakan suatu proses pengambilan keputusan yang sangat penting, dan melakukan evaluasi alternatif diharapkan konsumen sendiri dapat membeli produk yang tepat dan memberikan kepuasan yang semaksimal. Nah, dari kriteria evaluasi ini dimensi tentu dapat melihat hasilnya bagaimana nih, dari dapat memuaskan konsumen atau tidak ya. Jadi itu sangat penting bagaimana caranya kita mengevaluasi alternatif sebelum pembelian, apalagi kalau kita bisa produk-produk yang mahal. Misalnya Anda mau beli rumah, apakah langsung beli aja, haruskah cash? Tapi kan Anda suka memilih kan, membeli rumah apakah satu lokasinya itu dekat dengan transportasi umum yang lain, kendaraannya, apakah airnya bagaimana gitu loh. Transportasi umum dekat nggak ke stasiun, dekat nggak ke terminal, dekat nggak ke pasar, dekat nggak kemana-mana ya, memudahkan si konsumen tersebut ya. Terus dilihat itu baru lokasi, lihat rumah itu jalannya bagaimana, jalannya mudah atau tidak. Terus air, listriknya bagaimana. Pertama pasti kalau orang mau beli rumah pasti lihat yang airnya bersih atau airnya pam atau air gunung atau tentunya airnya kuning lah apa. Jadi jangan salah membeli gitu. Jadi harus direksi. Terus kita punya budget berapa. Nah, punya budget berapa, jadi kita harus tahu nih. Dan kalau rumah ya, kalau yang kaya langsung cash, tapi kalau misalnya angsuran tiap bulan berapa, 1 tahun berapa, apakah angsuran bulan itu angsuran pembayaran rumah itu selama 3 tahun, tiap tahunnya, tiap bulannya berapa, itu kan harus kompromi dulu, harus dipelajari dulu. Apalagi kalau misalnya pasangan suami istri dua-duanya kerja tuh masih lumayan. Kenapa saya bilang? Karena bisa menutupi ya. Tapi kalau misalnya suaminya aja bekerja, otomatis bagaimana nih kehidupannya untuk kedepannya, kan harus disisihkan uang untuk rumah, uang bla 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 bla. Berarti selama 3 tahun atau selama dia asuran, dia tidak boleh foya-foya atau tidak boleh membeli hal yang terlalu boros, karena fokuskan untuk pembayaran rumah. Jadi memang kita harus banyak-banyak melihat ya, harus dipikirkan dulu. Kalau mungkin kalau beli bakso nggak mungkin pakai diseleksi dulu atau apa, enggak ya, bakso karena kita butuh makan. Nah, tapi tinggal pilih tukang bakso mana yang enak, apakah bakso Solo atau bakso mana ABCD. Tapi kan mudah langsung makan. Tapi kalau misalnya produk yang mahal sekali dari rumah atau mobil, itu banyak seleksi, nggak langsung gue pengen begini, itu belum tentu. Jadi harus ada komunikasi dan dilihat dari budget kita berapa, yang tadi saya terangkan. Oke. Nah, nanti materi akan saya share ke grup ya. Ini video dari saya tentang evaluasi alternatif sebelum pembelian. Terima kasih, selamat malam.